Oke, yes, halo guys, welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube channel Monjeng Speed. Ya, tentunya masih bareng Bang Monjeng. Apa kabar teman-teman semua? Bang Monjeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, tetap fit dan ya gas terus tentunya. Ya, di belakang Bang Monjeng ini pasti teman-teman rata-rata yang nonton episode ini harusnya sudah kenal sama motor yang satu ini karena memang lagi banyak banget yang ngomongin tentang motor ini ya. Oke, jadi ini adalah salah satu motor dari Oyip 99. Kali ini Bang Monjeng lagi ada di Sidoarjo. Nah, di episode kali ini seperti teman-teman lihat di judul ataupun di thumbnail, Bang Monjeng bakal deep review, bakal nge-review secara detail motor ini, luarannya, kosmetiknya semua kita bakal bahas. Dan insya Allah juga nanti bakal kita review spek mesinnya. Ya, untuk spek mesin nanti Bang Monjeng bakal tanya Mas Oyip mana aja yang boleh dibocorin. Tapi ya, untuk Bang Monjeng bakal luaran dulu ya, seperti biasa. Oke, mungkin kita bakal mulai dari luar dulu yang overall. Ini overall cakep karena kalau kita lihat perpaduan warnanya itu nggak kinclong, lebih kepada kalem. Mungkin kalau kita gambarin orang yang cukup kalem, cool. Karena memang pemakaian warna di motor ini cukup kalem dengan ini nggak tahu ya jenisnya, mungkin ini oranye atau apa kita bilang ya. Mungkin lebih ke oranye dop ya, tapi dopnya tuh agak pekat. Dan satu lagi yang bikin kalem juga ini warna dari si frame almunya ini. Oke, ngomongin frame almu, ini adalah frame almu bikinan dari Aiteh Racing. Ini sudah ada labelnya di sini. Overall frame-nya kelihatan cukup cakep ya, dengan bolong-bolongan di sini. Cakep menurut Bang Monjeng sih. Nah, terus berlanjut ke bawah sini ada garpu. Garpunya juga disupport oleh Aiteh, fully support berarti ini dari Aiteh. Nah, ngomongin belakang dulu ya. Mungkin kita dari belakang dulu. Bang Monjeng juga nanti liatin di GoPro ya. Mungkin kalau di kamera utama kurang jelas. Di area belakang ini untuk trommelnya memakai produk dari Moto One. Ini jenis produk yang tidak memakai rem belakang, jadi los aja nggak ada rem. Terus paling bosingnya di custom biar cakep, nggak monoton begitu aja. Nah, terus ini untuk pelek almu yang belakang ini sudah dicoak untuk mengurangi bobot, karena memang untuk pengurangan bobot, coak pelek adalah salah satu solusi yang cukup bagus gitu ya, karena menjadi sangat ringan peleknya. Ban belakang seperti yang lain sama aja, motor-motor pada umumnya yaitu motor balap pada umumnya itu pakai IRC Atmadas. Oke, terus kita beranjak ke depan sedikit. Ini untuk shock breakernya warna merah. Memang ini merah sendiri, tapi ini sama kayak tutup si bus ini. Sama-sama merah, cuman merahnya emang agak beda. Ini nggak tahu Bang Monjeng dari produk apa ya untuk suspensinya ini, tapi harusnya kualitas yang bagus kalau dilihat dari build quality secara luaran. Oke, terus berlanjut ke footstep yang kanan ini tanpa rem ya. Seperti yang Bang Monjeng bilang tadi, ini produk dari Aiteh, kemungkinan satu paket sama si frame-nya ini, frame alumnya. Oke, di sampingnya ini tentunya samping Bang Monjeng tentunya exhaust-nya. Ini disupport oleh Pantera Racing Exhaust. Oke, terus kita ngomongin karbu, ini pemakaian produk dari Keihin, tapi nanti Bang Monjeng bakal konfirmasi ukurannya berapa karena pastinya kayaknya sudah di-up lagi, sudah di-remer lagi. Nah, terus masih di area tengah sini, ini untuk CDI-nya pakai dari produk Astah. Kemungkinan ini juga langsung sepaket sama ini Bang Monjeng nggak tahu ya sebutannya apa. Intinya ini gunanya untuk menstabilkan voltase aki atau voltase dari baterai. Ini masih memakai baterai konvensional ya. Ditaruh di bawah sini ngumpet. Ya, jadi nggak kelihatan. Oke, lanjut. Untuk joknya ini dibikin agak naik ke atas ini. Mungkin biar lebih nyaman jokinya kalau mau start. Untuk bahan dasar joknya sendiri ini memakai almu. Sepertinya ini satu paket dari frame-nya juga. Oke, lanjut ke depan. Ini sudah mengaplikasikan yang namanya fairing ya. Karena sekarang lagi rame banget untuk motor-motor balap 500 meter memakai fairing. Ini fairingnya tentunya dari bahan yang ringan juga, yaitu fiber. Terus dikasih mika juga supaya saat top speed tentunya jokinya tidak pandangannya tetap jelas. Oke, lanjut ke pelek depan. Ini pelek depan menggunakan produk dari RCB, cuman tentunya sudah dikurangi
di coak lagi supaya bobotnya makin ringan. Ini ada yang unik juga, lubang-lubang yang ada di pelek ini ditutup dengan isolasi, mungkin biar kalau saat top speed mungkin nggak ada angin yang masuk ke situ. Jadi ya jadi merubah looknya jadinya, karena dicoak jadi agak beda aja gitu. Nah terus garpu depan juga ini sudah dibubut, di custom. Terus kita ngomongin bannya yang depan, kayaknya ini kecil banget, nggak tahu Bang Monjeng, kayaknya 45, mungkin besarnya 45/590, nggak tahu Bang Monjeng ini yang depan. Intinya kecil, ban depannya kecil banget. Terus ini untuk pengereman ini memakai produk dari Brembo, kayaknya kopi Brembo. Terus untuk kaliper bawah juga ini Brembo variasi, kayaknya bukan yang ori, karena yang ori itu biasanya lebih dope warnanya. Tapi ini secara pemakaian sih masih oke. Terus lanjut ke atas sedikit, untuk stangnya ini warna gold, pemakaian produk dari KTT. Sebenarnya goldnya ini berkaitan nyambungnya ke si peleknya yang depan, meskipun warna goldnya agak gradasi. Nah terus untuk segitiga ini seperti ini paketan juga dari frame-nya, ini dari produk Aiteh. Nah jadi bagian depannya cukup cakep dengan model pairing seperti ini. Warnanya Bang Monjeng suka sih sebenarnya, simple, elegan gitu kan, cakep aja gitu kelihatannya. Nah ngomongin mesin ini, memang bagian mesin ini kayaknya belum sempat digantengin. Ini bak mesinnya masih warna hitam dasar seperti ini, belum dicat. Kemungkinan ini mesinnya masih istilahnya baru banget, jadi belum sempat kesentuh untuk perintilan kayak gini. By the way tadi untuk hand gripnya ini memakai produk dari RCB, model soft. Kalau mau lihat, jadi enak untuk gripnya. Rata-rata sudah pakai model soft ya untuk untuk motor-motor balap. Oke, overall mungkin seperti itu untuk bagian-bagian luar yang Bang Monjeng bisa jelasin ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman juga dari bengkel-bengkel lain yang pengen nyoba atau ngikutin style atau variasi-variasi yang dipakai di motornya Mas Oyip ini, Oyip 99 ya. Nah, sebelum Bang Monjeng review mesinnya, detail mesinnya, speknya seperti apa, seperti biasa Bang Monjeng liatin dulu viral atau detail motor sedikit. By the way tadi lupa, steering bumpernya pakai L-in di depan, karena tentunya perlu banget kestabilan. Oke, langsung saja Bang Monjeng liatin dulu viral dari motornya guys. Ya oke guys, jadi itu dia tadi barrel atau ya detail dari si Herak FFA anak tiri ini. Jadi nama resmi dari motor ini adalah anak tiri ya. Ini Bang Monjeng nggak tahu ini bosnya itu kenapa alasannya memakai anak tiri sebagai nama motornya. Kalau ngomongin anak tiri sebenarnya ini sudah cukup ganteng ya, terlalu ganteng untuk disebut anak tiri. Anak tiri aja udah beginiin ya, apalagi anak kandung gitu ya. Oh ya, sorry kalau suaranya banyak yang masuk dari luar, karena memang ini lagi cukup ramai di bengkel. Cuman ya biar nggak kelamaan, nggak kemalaman kita syutingnya. Oke, jadi Bang Monjeng bakal jelasin detail ke teman-teman beberapa spek yang boleh atau sudah dibocorin ke Bang Monjeng untuk spek mesin dari si Herak FFA anak tiri punyaan Oyip 99 ini. Herak kelas 1 Herak di Sidoarjo tentunya. Oke, tadi Bang Monjeng sempat singgung masalah ukuran karbu. Tadi Bang Monjeng nggak sebutin detailnya berapa. Jadi ini karbunya setelah diremer itu menjadi ukuran 42. Ya rata-rata diremer lagi ya untuk kebutuhan yang lebih. Nah, terus tadi yang lupa juga Bang Monjeng sebutin yaitu spek dari si gearnya. Dimana kalau di Herak FFA anak tiri ini itu ukurannya Bang Monjeng sudah catat ya, biar nggak salah-salah sebut. Itu yang belakang memakai ukuran 33, terus yang depan memakai ukuran 16. Itu untuk spek keluaran. Terus tadi ya Bang Monjeng sempat singgung juga untuk CDI pakai CDI Aztec. Nah, terus lanjut untuk kapasitas silinder motor ini itu hampir 400 cc atau detailnya itu sekitar 390-an cc.
Ya hampir aja 400 cc. Gede ya, memang untuk ukuran ya Herc EVEPA lah ya, wajar-wajar aja. Oke, terus untuk untuk spek di headnya yang bisa Bang Monjeng bocorin, yaitu untuk ukuran klepnya ini ya dengan memakai ukuran 4036. Terus untuk per klepnya ini custom. Nah, terus lanjut ke ukuran piston. Untuk Herec anak tiri ini ukuran pistonnya itu cukup ya gede lah ya, untuk ukuran ya mungkin normal-normal aja sebenarnya sih. Kalau Bang Monjeng bilangnya gede karena memang jarang ya di Lombok sana Herec FFA-nya sampai segini gedenya. Ukuran pistonnya itu 82, di mana untuk stroke-nya itu kena langkahnya itu 74. Dan ini untuk stang pistonnya itu memakai produk dari Forzim. Nah, untuk tengahnya, untuk kruk asnya ini tentunya sudah custom by Oyip. Terus untuk rasionya juga sudah full ganti tentunya, customan sendiri by Oyip 99. Oke, lanjut. Untuk hitung-hitungan ya belum boleh dibocorin ya. Nah, lanjut untuk pengapian sebelah kiri ini untuk magnetnya itu memakai magnet STD Tiger. Nah, untuk berat magnetnya berarti mengikuti ukuran dari STD Tiger itu ya. Nah, terus untuk bagian kanan ini kampas koplingnya itu sudah memakai produk dari Kawasaki, sebenarnya punya KLX, dan sudah memakai pengaplikasian PIR 6, karena kalau standar bawaan motor kayaknya PIR-nya 4. Ini sudah diganti dengan PIR 6 supaya lebih gigit tentunya ya. By the way, untuk coil ini Bang Monjeng nggak tahu ya coilnya apa, yang jelas warna biru seperti ini nih. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk spek daleman yang boleh dibocorin untuk salah satu Herec yang lagi hits banget saat ini, Herec punyaan Oyip 99, Herec anak tiri. Oke, kalau ngomongin motor ini memang sementara ini kalau dilihat dari setelannya memang dipakai untuk main non resmian ya. Apakah dipakai untuk resmi juga, nanti kita tunggu aja bosnya. Kita tunggu aja di event kalau memang nanti dipakai buat resmian. Mungkin kalau resmian pun bakal ikut di kelas yang 400 meter kayaknya. Ya, kita tunggu aja nanti gimana. Terus untuk joki yang bawa saat non resmi atau liaran ya, joki dari Oyip biasanya yang bawa Om Idam Bogang. Ya, dan sekarang status motornya gimana? Kalau ngomongin status motor ini, boleh dibilang motornya standby, karena ini juga boleh dibilang baru banget jadi. Bang Monjeng sempat singgung di awal tadi kalau bak mesin aja belum sempat kesentuh, masih kotor seperti ini. Jadi motornya standby, mungkin kalau ada yang cocok, yang akan lamar mungkin ya bakal main lagi motor ini. Oke, kayaknya segitu ya untuk review kali ini. Thank you sekali lagi buat Mas Oyip, suatu kehormatan tentunya Bang Monjeng bisa dikasih review motor terbarunya ini yang ya cukup viral untuk saat-saat ini di Herec Jatim. Ya, gimana teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya. Di subscribe YouTube channel Monjeng Speed tentunya. Thank you buat teman-teman yang sudah support YouTube channel Monjeng Speed. Thank you banget. Ya, banyak yang di video-video sebelumnya sudah komen-komen positif. Thank you banget. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Have a great day and see ya.